Saya tidak minta jabatan memang. Saya juga tidak minta jadi kaya. Saya minta agar organisasi ini bisa berkembang, memberikan manfaat buat masyarakat. Dan saya juga tahu risikonya. Orang tua saya bilang, jangan pernah takut ketika Anda berjalan di atas kebaikan. Pertama, pandemi COVID ini kita harus syukurin bagian dari cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu kita harus ikhlas menerimanya. Karena kalau di dalam kepercayaan agama saya ada disebut, sesungguhnya yang menurut kamu baik itu belum tentu baik adanya, atau yang tidak baik itu adalah baik adanya. Nah, dalam konteks kena pandemi itu kita lihat tidak baik, tapi di dalamnya ada kebaikan. Kemudian memicu masyarakat kita, bangsa kita untuk melek teknologi, untuk bisa mengadop yang namanya revolusi industri. Terjadi perubahan, change of mind, budaya yang berubah, bisnis yang berubah. Kalau kita tidak diuji karena pandemi COVID, barangkali kita akan banyak ketinggalan. Faktanya kemudian bisnis yang menyangkut digital, industri, marketing kan jalan terus. Nah, itu saya sikapin dengan sikap positif. Kalau kita sikapin dengan apatis, maka yang terjadi adalah keluhan. Nah, karena saya melihat ini bagian dari cobaan yang harus ikhlas kita terima, maka tentu saja kita tetap prokes, ya kan? Minum vitamin, saya juga banyak minum vitamin D, terus vitamin E, kemudian ada zinc, ada vitamin C, ini konsumsi untuk meningkatkan daya tahan, dan juga harus bahagia. Nah, itu yang penting. Bahagia itu membuat kita menjadi happy. Nah, karena saya ada di rumah, ya saya sering bekerja jadinya. Jadi habis sholat subuh, saya sudah bekerja, ikut nyapu, pekarangan sambil berjemur. Itu olahraga, itu juga olahraga. Sehingga ada fisik tetap dan pikiran kita segar. Menyiasatin dari lira juga misalnya, supaya bisa hidup. Saya kembangkan juga lalu digital. Kalau dulunya informasi itu kita turun ke bawah, saya sekarang sudah menggunakan digital informasi. Saya bikin yang namanya program satu desa satu wartawan. Nah, jadi saya jadikan mereka satu desa satu, setiap desa ada wartawannya untuk ikut pengawasan, mereka yang memberikan laporan. Jadi kita kembangkan. Saya bikin yang namanya Lira TV, saya bikin yang namanya tabloid, saya bikin yang namanya podcast kan, panggung rakyat, kita bikin gitu. Jadi di panggung rakyat itu siapapun boleh bicara, topiknya apapun silahkan aja, menyangkut kepentingan masyarakat. Terus kita juga mengembangkan ekonomi kerakyatan yang menyangkut UKM, apalagi ini sedang mendevelop namanya radio Lira kan gitu. Jadi ini cara kita lah untuk bisa survive. Jadi hanya memang saya batasin sampai keluar kota. Ada pelantikan-pelantikan yang diminta di sini. Sementara saya stop. Nah, kalau mau dilantik di Jakarta, beberapa orang datang, kemudian kita lainnya pakai virtual Zoom. Nah, orang sekarang juga saya punya anggota itu rata-rata udah canggih semua. Udah pakai Zoom, punya podcast sendiri, terus bikin siaran sendiri. Itu manfaatnya. Jadi saya selalu melihat hal-hal itu selalu positif. Jadi orang yang berpikiran positif itu biasanya lebih kuat. Makanya saya bilang dulu, ketika saya nggak punya duit, berpikirlah kaya, Anda akan jadi kaya. Tapi kalau Anda berpikir miskin, Anda akan jatuh miskin. Bagaimana berpikir kaya? Kreatif. Dulu saya jadi wartawan. Kalau orang biasanya kerja jam 8 cukup dengan jam 7 malam gitu sebagai wartawan gitu loh. Saya itu nambah. Saya baca buku, belajar ini, bahkan begadang.
Nah, saya juga jadi freelancer di beberapa media, sehingga target saya bilang jadi wartawan pertama 3 bulan saya harus punya motor, saya dapat motor. 6 bulan saya harus punya rumah, saya bisa punya rumah. Karena apa? Sikap positif. Mari berpikir positif, tapi terus mengembangkan spirit fighting kita. Dan terakhir, jangan lupa berdoa dan ibadah, itu penting. Jadi kira-kira gitulah. Ya kalau bicara suka duka banyak sekali. Karena mengelola, membina orang-orang aktivis LSM itu nggak mudah. Bahkan ke beberapa saya bilang orang, menjadi pimpinan di TNI dan Polri itu lebih gampang. Karena dia perintah, jalan itu semua. Tapi kalau kamu membina orang LSM, mereka orang yang menguasai masalah. Mereka adalah pendobrak. Kalau kita tidak punya kemampuan leadership yang cukup, kita diketawain, bos. Karena itu satu, saya meningkatkan leadershipnya supaya bisa. Kita meningkatkan pengetahuannya. Kita terus belajar. Karena pemimpin yang tidak mau belajar, dia akan ditinggal oleh perubahan itu sendiri. Jadi saya harus belajar terus. Akhirnya, karena punya kemampuan seperti itu, teman-teman banyak yang istilahnya patuhlah mengikuti aturan. Dan selebihnya saya juga menegakkan konstitusi. Jadi aturan hukum organisasi ini saya benar-benar strict. Itu tadi saya bilang, nggak bisa dibina, ya sudah. Binasakan aja, buat apa? Amputasi daripada bikin problem. Itu saya lakukan itu. Nah, apalagi yang dukanya ancaman, terus teror, terus kiriman-kiriman penyakit yang irasional, itu banyak. Terus apalagi fitnah, banyak lah yang saya bilang. Kalau kita terima nggak dengan jiwa terbuka, kita bisa stroke, kolesterol naik, kemudian asam urat naik, stroke, kemudian mati. Itu yang diharapkan orang kayak gitu. Karena nggak mudah memang orang yang punya sikap idealis. Jadi saya juga mengkader orang-orang itu. Kalau bicara sukanya, ya kita punya merasa kita dihargain orang dari apa yang kita lakukan. Jadi orang masih appreciate sama kita, karena biarpun 10 tahun membantu SBY, kita masih konsisten, nggak pernah berubah omongannya, tetap on the track. Kemudian ketika bantu Jokowi juga tetap on the track dan tidak pernah juga minta-minta jabatan. Nah, buat saya memang minta-minta jabatan itu agak memalukan. Kenapa? Kalau kita punya kemampuan, tentu kita dipilih karena punya kemampuan. Kalau tidak punya kapasitas, ya nggak dipilih. Tapi kita punya kemampuan pun, kalau memang konstelasi politiknya tidak kondusif, sama. Saya dulu itu 2015 ikut tes Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Dari pertama tes UI, psikotes, sampai segala macam, sampai di DPR. Ketika mereka tahu bahwa saya yang ikut, saya nggak dipilih. Sekalipun nilai tinggi. Artinya, saya kembalikan kepada Tuhan bahwa saya memang belum dipilih. Karena kepentingan-kepentingan politik itu membuat kita tidak dipilih, sekalipun saya dekat dengan orang-orang itu. Karena kita bukan hidup di ruang hampa, masing-masing orang punya kepentingan. Jadi saya membuat diri saya enjoy aja. Kalau sudah Tuhan menginginkan, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Bahkan rezeki kita pun ke lubang semut itu takkan hilang. Jadi serahkan aja yang terbaik.
Dasarnya adalah sesuatu yang baik itu menurut kita belum tentu baik, atau yang tidak baik itu adalah baik adanya. Fakta yang kemudian teman-teman saya lebih banyak di penjara, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi nikmatin dengan senyum. Ya, saya memang cukup sibuk. Saya selain sebagai Presiden LSM Lira, saya juga Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online. Saya Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia. Terus saya juga Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kemudian Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia. Dan sekarang membawahin driver, baker, dan ojek seluruh Indonesia. Saya bentuk namanya Driver Baker Ojek Kamtibmas Community, jadi DBOKC. Banyak waktu ke sana, bahkan keluarga sedikit. Tapi karena keluarga sudah tahu, ya sudah. Hidup itu pilihan, tidak ada yang sempurna. Kalau kita mendahulukan keluarga, semua organisasi ini. Jadi saya menggunakan prinsip keseimbangan. Waktu yang dibutuhkan keluarga memang butuh, ya kita concern. Mana yang buat organisasi, kita juga bagi. Tapi saya bilang sama keluarga, kalau ada anak yang melanggar, saya nggak bantu. Contohnya, anak saya ditangkap polisi, tidak pakai helm. Terus dia bilang, bapak saya itu Presiden Lira. Ngomong polisi, polisinya telepon saya. Komandan, mohon izin nih, putra bapak melanggar nggak pakai helm. Bagaimana? Ya tilang. Anak saya bilang, percuma punya orang tua, nggak mau bantu anak. Jawab saya apa? Saya punya jabatan ini bukan untuk melegalkan pelanggaran yang kau lakukan. Jadi urus sendiri, proses tilang aja diurus sendiri. Nah, jadi saya juga ajarkan itu ke keluarga dan mereka tahu, dan saya termasuk orang keras ya. Jadi biasa aja. Jadi waktunya kita mau jalan-jalan, waktunya makan, ya jalan. Hanya memang untuk menghindarin hal-hal yang tidak diinginkan, saya tidak pernah mengekspos keluarga. Karena saya sering dapat teror dulu. Zaman dulu diteror, keluarga saya diteror, mau dibunuh, mau di ini, sampai akhirnya pulang. Pembantu saya pada lari semua. Nggak kuat pak katanya. Akhirnya memilih, ya sudahlah. Nah yang kedua, saya tidak mau membawa masalah organisasi ke keluarga. Jadi kalau ada urusan organisasi, itu urusannya di kantor. Jangan bawa ke sini. Gue bilang gitu. Jadi kalau ada yang datang sini, ngurusin apa? Urusan kantor, kau ke sana. Di sini urusan keluarga. Saya tidak minta jabatan memang. Saya juga tidak minta jadi kaya. Saya minta agar organisasi ini bisa berkembang, memberikan manfaat buat masyarakat. Dan saya juga tahu risikonya. Makanya saya bilang ke keluarga, kalau suatu waktu saya kemudian dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa karena bergerak sebagai penggiat anti korupsi, ya harus ikhlas. Ketemu sama orang-orang yang saya koreksi. Ini dia. Terus dia bilang, di mana pengawalnya? Ada, di mana? Di atas. Apa? Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ini sebenarnya warisan dari orang tua saya. Orang tua saya bilang, jangan pernah takut ketika Anda berjalan di atas kebaikan. Satu. Kemudian pesan kedua dari orang tua saya adalah, tanamlah kebaikan di sepanjang hidup kamu. Jadi waktu saya ke Jakarta, saya tidak pernah dikasih duit sama orang tua. Apa kata dia? Karena orang tua saya juga idealis. Saya cuma berdoa, semoga kebaikan yang saya tanamkan sepanjang hidup saya bisa membuka jalan untuk kamu, untuk anak-anakku. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah merasa kesulitan. Karena itu saya juga mencoba terus
berbuat kebaikan. Agar jadi apa? Agar menjadi pintu kebaikan yang lain. Karena dia bilang, pandai-pandailah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Niscaya akan dia tambahkan dari arah yang tidak kita duga. Tapi barang siapa mau daratkan nikmat yang diberikan, maka azabnya akan tiba. Nah, saya nggak ingin itu terjadi, maka apa yang saya milikin itu saya syukurin, dan saya juga mensyukurinya dengan cara apa? Dengan cara membantu orang lain. Tidak bisa lewat duit, lewat nasihat. Tidak bisa duit, lewat organisasi. Saya anggap itu adalah bagian dari fundamental untuk amal jariah. Itu aja sebenarnya.